ulama besar. Saksikanlah Facebook, YouTube Bait Qurani Tahfiz. Info lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dan berbahagia sekali dengan hadirnya acara Gebyar Indonesia Menghafal 2020. Sebuah acara di mana seluruh santri Bait Qurani dapat mengaktualisasikan kemampuan dirinya sekaligus dapat berdakwah untuk mensyiarkan nilai-nilai Islam, baik itu hafalan Al-Quran maupun thaqafah Islamiyah kepada masyarakat umat muslim pada khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya sebagai pengajar di Bait Qurani berbahagia sekali dan sangat bersyukur karena di lembaga pendidikan ini kami sebagai pengajar bukan hanya mendapatkan berbagai ilmu dan materi, tetapi juga senantiasa mendapatkan bimbingan baik itu dalam hal penguatan akidah, pendalaman thaqafah Islam, dan kesempurnaan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Semoga lembaga pendidikan Bait Qurani terus berjaya, terus istiqomah dalam melahirkan 1 juta ulama besar, serta terus mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memimpin umat hidup dengan syariah. Insya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Teman-teman, siapa yang tahu Nabi Daud gak? Nabi Daud yang masih dia kecil, dia bisa mengalahkan Jalut. Tetapi orang besar yang ikut itu melawan Jalut mengejek. Tapi atas izin Allah, batu kecil itu ngomong kepada Daud. Daud pun ambil batu kerikil itu, langsung lemparkan ke mukanya Jalut. Atas izin Allah, kena muka Jalut jadi mati. Teman-teman, kita tidak boleh mengejek. Kita harus sayang. Udah dulu ya teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
calon ulama besar. Jumpa lagi dengan Bu Nurul dan pada acara cerita seru liburan calon ulama besar. Adek Imah, hari ini kita mau cerita apa ya? Tentang Gajah Abraha. Waduh, tentang gajah. Wow, Adek Imah pernah nggak sih ngelihat gajah? Nggak pernah. Nggak pernah ngelihat gajah? Kalau Bunda pernah lihat gajah. Lihat gajah di Pantai Bengkulu. Adek Imah pernah lihat gajah di mana? Yo. Bengkulu. Bengkulu sama dong. Nih ceritanya Allah ceritakan dalam surah Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Nih dengerin baik-baik ya. Suatu ketika Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Dia Hancurin, Bun. ya, karena Raja Abraha tidak ingin Ka'bah itu banyak dikunjungi orang. Sementara tempat peribadatan Raja Abraha sepi, tidak dikunjungi orang. Dia iri. Lantas dia mengutus pasukan gajah untuk menghancurkan Mekah. Inilah tentara Abraha. Sesampai di Mekah, Abraha memerintahkan gajahnya menyerang Ka'bah. Tapi gajah itu malah duduk dan enggan berdiri. Dan ketika dia menyuruhnya pulang, gajah itu berdiri dan berlari cepat. Abraha dan pasukannya tercengang. Kenapa ini kok bisa terjadi? Sambil meninggalkan sang gajah, mereka berangkat menuju ke Ka'bah. Tiba-tiba datang pasukan burung ababil yang begitu banyak. Masing-masing burung membawa 3 buah batu yang sangat panas. 1 di paruhnya dan 2 lagi di kedua kakinya. Mau tahu nggak Adek Imah? Tuh kerikil dari mana? Kerikil yang dibawa dari neraka yang sangat panas sekali. Kemudian burung-burung itu menjatuhkan batu-batu tempat di kepala Abraha. Tepat di kepala Abraha dan pasukan-pasukannya. Pasukannya semuanya berteriak, kepanasan, kesakitan. Akhirnya mereka mati bergelimpangan, hancur tubuhnya bolong-bolong. Tidak seorang pun sanggup menghancurkan Ka'bah, sebab Allah telah berjanji untuk selalu menjaga rumahnya. Iya, menjaga Ka'bah, Baitullah, rumah Allah. Nah, Dek Imah, mengapa gajah Abraha menolak berjalan menuju Ka'bah? Kenapa? Karena mau hancuran Ka'bah. Iya, karena gajah tahu dia mau menghancurkan rumah Allah. Gajah nggak mau diajakin menghancurkan rumah Allah. Karena gajah sendiri sadar, tahu kalau gajah itu hambanya Allah. Nih, doa mohon ampunan. Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Ya Tuhanku, aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Tuh, Adek Imah seneng gak cerita gajah? Senang. Mau gak kita cerita lagi? Mau. Ya, kalau mau nanti jumpa lagi dengan Bu Nurul dan Ade. di channel Bait Qur'ani Tahfiz pada acara cerita seru liburan calon Ulama besar.
boleh. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Ayat tersebut menjelaskan toleransi beragama dalam Islam. Teman-teman tahu tidak bagaimana toleransi beragama dalam Islam? Yaitu yang pertama, membiarkan umat lain beribadah dan tidak mengganggunya. Yang kedua, meninggalkan semua perayaan ibadah mereka dan tidak ikut merayakan, termasuk tidak memberikan ucapan selamat atau memakai segala atribut perayaan ibadah mereka. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Teman-teman, jadi kita tidak boleh menyerupai suatu kaum. Seperti contohnya meniup trompet, menyalakan kembang api, membunyikan lonceng, merayakan Natal, dan merayakan Tahun Baru. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari perbuatan yang sesat. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi 'usr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Wal 'asr, demi masa. Apa artinya demi masa? Yaitu demi waktu yang lampau, waktu yang lalu, bahkan waktu yang sekarang kita perbuat. Innal insana lafi 'usr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Apa maksud dari kerugian? Maksud dari kerugian adalah telah banyak orang yang menggunakan waktu itu tidak baik. Contohnya, ada yang menzalimi orang dan juga ada yang berbuat maksiat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan dan menasehati untuk kebenaran dan menasehati untuk kesabaran. Kenapa orang muslim di sini tidak disebutkan? Kenapa orang beriman tidak tergolong sebagai orang yang merugi waktu? Karena bisa kita lihat, jika orang beriman, waktunya akan digunakan untuk berdakwah dan untuk mengerjakan yang wajib maupun yang sunnah. Kenapa?
karena dia tahu setiap dalam langkahnya itu pasti Allah akan meridhoinya dan dia akan selalu mendapati kemewahan di dunia dan di akhirat. Perkenalkan, nama saya Yuda Kyopo. Saya berasal dari Palembang. Saya lahir tanggal 25 bulan 7 2005. Alhamdulillah, saya di Bait Qur'ani telah berjalan 1 tahun menjadi santri di sini dan sudah hafal 5 juz. Alhamdulillah, saya betah dan senang tinggal di sini. Di sini bisa berjuang bareng sama teman dan bisa mengetahui tentang agama Islam dan hukum syara. Jadi di Bait Qur'ani kita bisa menghafal Al-Quran dengan menggunakan metode jari matika, yaitu bisa menghafal ayat dengan cepat dan bisa mengetahui nomor ayat. Saya ingin menjadi hafiz Al-Quran dan menjadi ulama besar, ingin mendakwahkan tentang syariat Islam dan sunnah-sunnah Rasul yang tidak dijalankan, agar dijalankan jika mereka udah tahu. Selain itu, saya ingin memberikan mahkota kehormatan kepada ibu saya dan juga kemuliaan untuk ibu saya, dan membawa orang tua saya untuk menuju ke surga Firdaus, dan ingin membahagiakan sekaligus ingin mengangkat martabat kedua orang tua. Kalau bapak itu terakhir kali ketemu waktu kelas 3 karena bapak pergi Bengkulu buat kerja. Jadi saya tinggal sama ibu, dan atas izin Allah ibu meninggal setahun yang lalu. Ibu dari saya kecil ngurusin saya kerja demi menghidupi saya dan keluarga dari saya kecil sampai saya naik kelas 1 SMP. Kadang pas acara tertentu di sekolah sering banget lihat orang-orang, kadang ibunya jemput buat pulang sama ayahnya, kadang udah pengen banget dijemput tapi nggak bisa, ayah udah pergi, ibu juga, dan ya udah cuma tinggal sama kakak di sini. Pengen banget dijemput sama ibu, diliatin sama ibu, bisa ketemu sama ibu, bisa ngobrol sama ibu, terus bisa bercanda kayak dulu. Semoga ibu di sana dihindarkan dari siksa kubur dan siksa api neraka dan dimasukkan dalam surga Firdaus, dan semoga nanti saya dan saudara-saudara saya dikumpulkan kembali oleh Allah dengan ibu saya di dalam surga Firdaus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bait Qur'ani karena telah memberikan saya kesempatan untuk sekolah di sini dan memberikan saya ilmu pengetahuan yang sangat berguna sekali. Dan semoga Bait Qur'ani semakin dilimpahkan oleh Allah rezekinya, dan juga akan diberikan oleh Allah rahmat, berkah, dan semoga menjadi pondok pesantren yang maju dan berkualitas.
Gimana liburannya? Seru dong. Tapi tetap menghafal Quran kan? Iya dong. Wih, keren banget sih adik Fatima. Ya Allah, siapa namanya ya? Aduh dek, adek. Fatima, kakak pusing nih. Kakak pusing nih. Loh, kenapa dek? Kok Fatima tiba-tiba datang-datang pusing sih? Soalnya kakak disuruh mama kakak beli sembako, tapi kakak pusing nih dek. Belinya di mana ya? Lagi corona gini. Ada beli aja deh, beli di Baikimat. Betul banget nih Kak Sima, solusinya lagi pandemi kayak gini, beli bahan pokok di Baikimat. Semuanya tersedia loh. Antrinya kayak gimana? Ada tahu nggak? Bisa diangkat loh. Wis, cakep nih. Ntar kakak bilang ke mama kakak supaya ntar di sembakonya di Baikimat aja ya. Pemirsa, jangan lupa juga buat yang di rumah untuk senantiasa memilih sembakonya di Baikimat. Gebiar Indonesia menghafal. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin jadi ulama besar, semangatnya juga harus besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, selalu memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tiada terkira, sehingga dengan nikmat itu kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah muliakan ini, yang insya Allah berkah ini, yang insya Allah datangkan ribuan malaikat berduyun-duyun mendoakan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat beriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabiina wa Rasulina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat pengorbanannya, kegigihannya terciptalah sebuah peradaban yang luar biasa, mengeluarkan umat dari sistem kebodohan menuju gerbang kesejahteraan, yang mengubah perbudakan menjadi kemuliaan, yang berkatnya kita bisa merasakan manisnya iman di saat ini. Alhamdulillah. Insyaallah pada kesempatan yang indah ini saya akan menyampaikan bagaimana pentingnya peranan remaja bagi dunia. Ketika remaja yang diharapkan bagi bangsa dan negara sebagai jantungnya peradaban, namun malah porak-poranda segala akal, akidah dan juga moral yang dimilikinya. Bahkan ilmu yang ada padanya tak mencukupi untuk memandang samudra seluas dunia. Kemaksiatan kini hanya dipandang sebelah mata, tak ada lagi rasa bersalah dalam hati ujarnya. Begitupun dengan kebaikan, tak ada lagi keinginan untuk melakukannya, apalagi mendawamkannya. Begitu hancurnya remaja saat ini. Ketika belajar bukan lagi sandaran untuk mengisi waktu luang, belajar bukan lagi acuan untuk menuju kesuksesan, namun belajar hanyalah sekedar keharusan untuk menggugurkan kewajiban sebagai seorang pelajar. Adab dan akhlak tak lagi mencerminkan seorang remaja yang dapat berhormat. Tak ada lagi etika kepada seorang guru. Wahai teman-temanku, ingatkah kalian akan pesan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwasanya aku adalah hamba sahaya dari seseorang yang mengajarkan
kambing dalam titik ketidakjelasan. Kepada siapa diri itu hendak mentaati Tuhannya. Ibarat pepatah, air di atas daun talas. Hendak kemana air itu pergi, daun pun itu merunduk. Padahal pada hakikatnya akidah adalah dasar kehidupan umat manusia, di mana kemampuan membedakan mana yang hak dan mana yang batil terjadi atas adanya akal yang bertumpu pada akidah yang kokoh. Namun, ketika salah satu di antara keduanya tiada, maka yang terjadi adalah kerusakan dalam beragama. Kenapa itu bisa terjadi? Bukan hanya pada kalangan remaja, namun juga anak-anak dan para orang tua. Karena semua telah bersepakat atas akidah yang terombang-ambing, tak ada lagi rasa keinginan untuk merubahnya demi mengikuti arus perkembangan zaman, hingga menjadikan Allah sang Rabbul Izzati tak lagi dimenangkan di atas segalanya. Kenapa? Karena seluruh manusia, terkhususnya para remaja, telah terkontaminasi oleh pemikiran sekuler. Sistem sekuler yang telah mewabah pada pola pemikirannya menjadikannya tak sadar bahwa dia telah berpindah ideologi yang berawal pada tauhid berubah menjadi pola pemikiran barat yang merusak otak juga tatanan kehidupan. Akidah yang tidak kokoh menjadikannya mudah untuk mengikuti arus perkembangan zaman tanpa adanya memilah-milih atas apa Islam. Sehingga banyaklah remaja saat ini yang mengikuti gaya hidup orang-orang barat, hampir menyerupai bahkan mendekati pada pemahaman Yahudi juga Nasrani. Padahal hingga banyaklah remaja saat ini yang menyerupai, yang mengikut perayaan hari-hari besar orang-orang Yahudi, orang-orang kafir dan juga orang Nasrani. Wahai teman-teman, wajib kalian ketahui, ketika terlepas lisan kita mengucapkan kata selamat kepada mereka, maka saat itu pula ancaman murka Allah akan datang kepada kita. Telah jelas firman Allah dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Namun hal itu tak membahana pada kalangan remaja di luar sana. Mereka berpikir bahwa itulah toleransi yang paling benar, ketika mereka lebih meninggalkan syariat Allah dan Rasulnya dan mengikuti arus perkembangan zaman. Wahai teman-temanku, apakah kalian ingin ketika Allah telah memberikan kemuliaan kepada kalian dengan Al-Quran, namun merubahnya menjadi sebuah kemurkaan? Karena kalian harus tahu, bi'ayyi sabar kiramin bararah, seorang penghafal Quran berada di barisan para malaikat di akhirat nanti. Namun ketika dia menyerupai agama lain, dia akan berpindah menjadi barisan tersebut. Rugi tidak? Dan amat disayangkan, bukan hanya pada saat perayaan saja remaja-remaja mengikuti, namun juga segala poros kehidupannya telah menyerupai agama lain. Ketika dia berteman dengan orang yang salah dan mengucapkan selamat atas hari perayaannya, padahal Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Mumtahanah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Karena rasa sayang, rasa kasih sayang atas pertemanan itulah banyak remaja di sana yang menjual akidahnya. Maka wajib hukumnya berteman dengan orang soleh dan haram hukumnya berteman dengan ahli maksiat. Ketika para remaja mengikuti poros kehidupan orang-orang kafir, banyak remaja di luar sana yang kemana-mana bawanya gadget, kemana-mana dengerin lagu, hingga ketika di rumah denger lagu, di jalan denger lagu, di angkot denger lagu, sekalipun di kamar mandi tetap mendengarkan lagu. Hingga ketika dia senang, susah mendengarkan lagu, ketika duka, lara dengarkan lagu, hingga ia lupa siapa yang akan memberinya solusi juga kebahagiaan yang hakiki. Tapi alhamdulillah, kabar gembira untuk kita semua, seluruh santri Bait Qurani selalu menjadikan Al-Quran sebagai pelipur di kala duka dan lara, sebagai teman sejatinya di sehidup semati yang akan membersamainya di akhirat nanti. Takbir, Allahu Akbar. Jadi bagaimana resolusi kita sebagai seorang remaja yang akan diagamakan oleh umat? Ada 3 kuncinya. Kokohkan akidah, tingkatkan ketakwaan dan luaskan keilmuan. Maka dengan itu kita akan layak ditunjuk oleh Allah sebagai seorang pejuang yang hebat, sebagai penakluk dunia, sebagai perubah peradaban. Tapi jangan sampai ketika panggung umat telah ada di hadapan kita, tapi kita tidak siap dengan beribu-ribu alasan. Maka apa yang harus kita lakukan ketika ada ujian dan rintangan dari kita? Jalur arungi berbeda-beda.
kejayaannya seperti masa lalu. Fa'intahi zawatan jayidah, maka gunakanlah waktu kalian sebaik-baik mungkin. Masa remaja tak akan lagi kembali di masa tua, begitupun juga penyesalan selalu datang belakangan. Jadi, tinggalkan tasyabuh, kokohkan akidah, tinggalkan ketakwaan dan luaskan keilmuan. Jangan lupa, doa adalah senjata umat Islam. Dai Qurani, 1 juta umat besar. Takbir, Allahu Akbar. Maka cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kekurangan dan kesalahan yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebiar Indonesia menghafal. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan serta syukur kita atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita berikut nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah Allah diberi dan Allah berkah ini. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada baginda Nabi Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ketua pesantren dari kota ini, yaitu Ustazah dan pengasuh pondok pesantren dari kota ini, Ustaz Nurul Habibullah Menimau. Budaya saya di sini karena saya menyampaikan sedikit ilmu yang saya punya, yaitu sedikit perayaan tahun baru. Sebentar lagi kita akan merayakan, sebentar lagi para remaja di luar sana akan merayakan perayaan yang ditunggu oleh mereka. Maka sekarang remaja yang di luar sana sedang gencar-gencar menyambut perayaan yang diadakan pada tanggal 1 Januari 2021, yakni perayaan tahun baru. Perayaan tahun baru tak cuma dirayakan di negara kita ini, tapi hampir di seluruh negara perayaan ini dirayakan. Nanti pada malam tahun baru, seluruh sosial media bakal penuh dengan ucapan selamat tahun baru. Para remaja berlomba-lomba merayakannya sama pacar atau dengan teman. Mereka semua lebih memilih melakukan hal yang sia-sia dibandingkan melakukan hal yang bermanfaat. Seharusnya kita sebagai orang Islam ikut-ikutan merayakan perayaan tahun baru, karena perayaan ini khusus. Karena perayaan ini sebenarnya adalah perayaan kaum kafir, khususnya kaum Nasrani. Penetapan 1 Januari sebagai tahun baru Masehi, dan ini diresmikan oleh Kaisar Romawi yang kemudian diresmikan ulang oleh pemimpin tertinggi yang kemudian diadopsi oleh sebagian besar negara Eropa Barat. Nah, sebelum mereka mengadopsi kalender Gregorian tahun 1762. Berarti dari sini ini adalah kita tahu kalau misalnya perayaan tahun baru bukanlah perayaan umat Muslim, melainkan kaum kafir khususnya kaum Nasrani. Sebagai seorang Muslim, kita tidak boleh merayakan ini. Kalau kita ikut-ikutan sama
agama lain. Nah, Rasulullah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mengikuti satu kaum, maka ia termasuk salah satu dari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan At-Tirmidzi atau Tabrani. Jadi, seorang muslim tidak boleh ikut-ikutan perayaan vulgar, misalnya dengan main trompet, menyalakan kembang api, membuat tiba-tiba pergantian tahun, atau mengucapkan selamat tahun baru. Karena semua itu tidak boleh menyesal karena menyuruh kepada kaum kafir atau mengikuti budaya orang itu tersebut yang kufur, karena ini dia dilarang oleh agama Islam. Maka mulai sekarang kita sebagai remaja harus menjauhi perbuatan yang sia-sia. Kita harus berubah jadi kemudian hidayah yang seluruh waktunya digunakan untuk hal yang bermanfaat. Kalau kita memulai hanya pasti kita akan bakalan menyenangkan, karena nanti kita akan berkembang ke dalam jalan seperti firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah berbuat. Maka sekarang kita harus memanfaatkan waktu dengan baik dan melakukan yang sia-sia. Apalagi sekarang kita adalah remaja akhir zaman. Kita ingin menjadi remaja yang bisa membawa Islam di seluruh dunia. Maka kita harus menunjukkan bahwa kita adalah pemuda yang hebat. Kita adalah pemuda yang dibanggakan oleh umat. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf karena kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan Kak Lin, Islam itu melarang kita untuk mengucapkan bahkan merayakan perayaan Natal.
gara-gara latar sama tren, kita jadi gadein akidah kita deh. Elah, kan cuma ginian doang. Kok serem banget gitu sih? Jadi pusing deh kepala Aileen. Makanya udah like aja deh, ntar malah kepencet beli lagi. Lagi juga nambahin followers gak gitu-gitu juga kali. Mendingan buat konten dakwah yang kekinian aja. Udah like aja. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gak kerasa ya, sekarang kita udah di penghujung tahun aja nih. Nah, ngomong-ngomongin akhir tahun, masih banyak kan kaum muslim yang mengucapkan selamat Natal bagi saudara, teman, atau tetangganya yang non-muslim. Namun, apakah hal ini dibolehkan sama Allah? Apakah bentuk toleransi itu dengan mengucapkan dan mengikuti perayaan mereka? Nah, daripada penasaran, langsung aja dibahas. Di Indonesia sendiri masih banyak loh manusia yang salah kaprah dalam memahami arti toleransi. Seperti contoh Hari Raya Natal. Mereka bilang dengan mengucapkan dan merayakan perayaan Natal adalah sebagian bentuk toleransi. Padahal sudah jelaskan kita sebagai umat muslim mempunyai panduan yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita tidak boleh mengikuti hal-hal yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan juga Nasrani. Kita juga tidak boleh tasyabuh. Dan kita pula tidak boleh nih menggunakan pernak-pernik atau aksesoris Natal yang membuat kita tidak terlihat seperti orang muslim. Sebenarnya di Al-Quran sendiri sudah ada larangannya. Terus untuk apa sih kita masih merasa galau? Ah, intoleran deh lu. Ada nggak gitu-gitu juga kali. Islam itu agama yang toleransi. Apa coba buktinya? Kita menjenguk mereka sakit? Boleh. Terus kita menolong mereka yang kesusahan? Juga boleh. Bahkan Rasulullah pun pernah memberi makan orang Yahudi buta yang selalu mengejeknya. Karena hubungan muamalah dengan mereka itu hukumnya mubah alias boleh. Di dalam Al-Quran sendiri sudah jelas loh larangannya, tepatnya pada surat Al-Kafirun. Kata kafir sendiri berasal dari kata kafaro yang artinya tertutup. Tertutup dari apa? Tertutup dari menerima cahaya Islam. Hanya saja pada zaman sekarang, kata kafir sendiri diartikan sebagai kata ejekan, kata cemoohan, atau semacamnya. Padahal, pada zaman Nabi sendiri, kata kafir sudah tak asing diucapkan untuk mereka yang beragama non-muslim. Karena apa? Hati mereka masih tertutup dalam menerima cahaya Islam. Asal mula turun surat Al-Kafirun sendiri, pada saat itu ada orang kafir Quraisy yang datang menemui Nabi untuk menawarkan berganti-gantian agama. Kronologinya kurang lebih seperti ini. Hari ini kamu ikutan agamaku, nanti besok aku ikutin agamamu. Nah, pada peristiwa tadi, terlihatkan bahwa orang kafir Quraisy yang menawarkan Nabi untuk berganti-gantian agama tidak memiliki konsisten terhadap agamanya sendiri. Padahal jelas-jelaskan agama ada sesuatu yang harus dipegang erat. Maka, karena Nabi tidak mau untuk berganti-gantian agama, turunlah ayat. La a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma a'budu, wala ana a'bidun ma abattum. Yang artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah dari apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Setelah itu, turunlah ayat lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, jika teman-teman sudah paham apa makna dari surat Al-Kafirun tadi, teman-teman semua nggak usah pusing lagi deh perihal masalah toleransi. Toleransi yang real itu kita mengetahui dan meyakini agama kita, serta tidak mengusik agama orang lain. Jadi, kalau mereka sedang Natalan, kita nggak boleh nih ganggu dan mengusik mereka. Namun, berbuat baik pada mereka bukan pada saat Natalan aja, karena hablum minanas itu kan kapan aja. Berarti kita nggak usah ngucapin dong. Ya, nggak usah lah. Tapi itu kan cuma kata doang. Syahadat juga kata doang. Namun, dengan seseorang mengucapkan syahadat, orang tersebut bisa menjadi Islam. Begitupun sebaliknya. Jika kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka, kita bisa-bisa menjadi murtad alias keluar dari agama Islam. Hal tersebut sama nih kayak perkataannya Ibnu Qayyim, yakni adapun memberi ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir seperti mengucapkan selamat Natal adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijma' atau kesepakatan para ulama. Inilah yang beliau sebutkan dalam ahkam ahli dhimma. Namun, apakah kita boleh mendatangi pesta hari raya Natal? Jawabannya, ya pasti gak boleh. Kenapa? Karena Umar bin Khattab pernah bersabda, jauhilah musuh-musuh Allah pada saat perayaan mereka, karena pada saat itu Allah turunkan murkanya. Nah, hal tersebut juga sama nih seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk darinya. Hadis riwayat Abu Daud. Ingat ya guys, jangan sampai nih karena tren doang kita rela menggadaikan akidah kita. Ih, serem banget kan?
So, gak usah lagi deh kita ngucapin selamat Natal kepada mereka dan juga ikut-ikutan perayaan mereka karena latah tren doang. Pegang teguh prinsip kita sebagai remaja muslim. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebiar Indonesia menghafal. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil basyirah wa ustadzul insaniyah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi sunnati wa da'a bid'awati ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa 'ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Shadaqallahul azim. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan jagat raya. Ar-Rahman yang maha pengasih sampai yang tidak taat pun dikasih. Ar-Rahim ialah maha penyayang yang kasih sayangnya hanya diberikan kepada orang-orang yang taat, kepada orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan keimanan kepadanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ilmu yang saya punya, yaitu tentang remaja yang memiliki kepribadian dalam berakidah. Coba sebelum mulai kita yel dulu ya. Bait Qurani. Santri Bait Qurani. Kalau itu adalah tujuan kita, pastilah kita akan dipupuk dan dididik dengan akidah yang kuat. Karena kita akan menjadi remaja yang visioner, fokus pada amal soleh, amar ma'ruf nahi munkar, dan kita akan menjadi remaja yang memiliki tujuan, bukan remaja yang gak punya pendirian. Lalu bagaimana keadaan remaja di luar sana? Miris, mereka sangat jauh dari yang namanya memiliki kepribadian dalam berakidah. Gimana berakidah? Orang ngebedain hal haram aja masih belum bisa. Setuju? Setuju. Bukan pesimis, tapi emang fakta yang terjadi di zaman milenial seperti sekarang. Kenapa bisa kayak gitu? Karena pemikiran mereka sudah terkena virus hedonisme. Paham hedonisme awalnya dikembangkan oleh dua filsuf asal Yunani, yaitu Epicurus dan Aristippus of Cyrene. Istilah hedonisme berasal dari kata Yunani, yaitu hedon, yang artinya kenikmatan atau kegembiraan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, hedonisme adalah suatu pandangan yang menganggap bahwa kenikmatan dan kegembiraan dunia dan kenikmatan materi adalah tujuan utama dalam hidup. Jadi mereka rela ngelakuin apapun demi mendapatkan kenikmatan tersebut, walau harus menyulitkan diri sendiri dan orang lain. Udahlah pemikiran hedonisme, ditambah lagi gaya hidup yang ngikutin sistem sekuler. Jadi kebayang nggak gimana rusaknya remaja di luar? Kebayang? Rusak dari segi apanya? Dari segi pemikiran dan perilaku.
rusak dari segi pemikiran dan perilaku. Kalau udah kayak gitu, mereka bebas berbuat semau mereka. Mereka bebas berbuat Gebiar Indonesia menghafal. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, yakni nikmat iman, Islam, sehat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkahi ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita junjung kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang remaja peradaban Islam. Apa yang kita pikirkan tentang remaja-remaja di luar? Pacaran, tidak ngikut syariat Allah, malah ngikut peradaban, malah ngikut budaya-budaya orang barat. Sebenarnya kita sebagai remaja harus menjadi remaja yang bisa memimpin dan yang berani beramal ma'ruf nahi munkar, dan yang memiliki visi dan misi yang besar untuk siapa? Untuk umatnya. Dan bisa remaja visioner, remaja yang selalu mengaitkan pengerjaannya kepada Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan pahalanya Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dan ada pula remaja yang mengikuti gaya-gaya orang barat. Jauh dari akhlak baiknya kepada orang tuanya yang semena-mena, yang ngebantah kepada temannya, yang mencaci, membuli, memaki, bahkan ada yang hamil di luar nikah. Na'udzubillahi min dzalik. Allah pun berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini kita bisa mengambil bahwasanya perempuan itu wajib untuk memakai jilbab remaja, jalan bareng, berduaan bareng, makan bareng, nonton bareng, semuanya serba bareng-bareng. Padahal dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 2. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak mengikuti. Dari ayat ini kita tidak diperbolehkan untuk mengikuti gaya-gaya orang barat. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamamu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya. Sebenarnya kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Sebelum ditutup saya menyatakan beli mangga di pasar malam. Mangga manis dipotong oleh kapal. Kalau kalian mengaku umat Islam, jawablah salam saya dengan kompak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا